Baik. Silakan Ustaz. Ya, hamdan wa syukurillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di kesempatan ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, diberikan oleh Allah eh, umur kemudian kesempatan untuk kita terus meningkatkan kualitas amal ibadah kita dan juga keimanan ketakwaan kita, tentunya juga tidak lupa untuk kualitas ilmu pengetahuan dan pemahaman kita untuk kita terus upayakan maksimal sehingga kita mendapatkan kebaikan ilmu dan menjadi muslim yang berkualitas dari sisi ilmu pengetahuan sebagai wujud upaya kita menambah kualitas ibadah kita. Karena ibadah tanpa dasar ilmu itu tidak akan berkualitas sebagaimana uh, berbeda dengan ibadah dengan dasar ilmu pengetahuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma warzuqni. Baik, ada yang belum join nih, Pak Budi belum, Pak Tabrani juga belum, Pak Afriel juga belum join. Ya. Jadi ada Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Silakan lanjut Ustaz. Kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu pembahasan Quran Surah Ali Imran, ayat yang di juz 3 ya, ayat yang ke 55. 55. Baik. Ayat yang ke 55, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita akan tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Baik, kita akan terjemahkan mulai dari kalimat fi'il terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah qala. Nah, qala ini fi'il madhi bentuk pertama, qala aa. Qala, sedangkan mudhari'nya yaqulu. Mudhari'nya yaqulu. Qala telah berkata. Kemudian berikutnya adalah kafaru. Kafaru juga bentuk fi'il madhi, tapi ini adalah dhamir hum. Jadi kalau misalkan bentuk pertamanya kafaro, kafaro itu domirnya huwa. Sementara kafaru domirnya hum. Supaya gampang diingat, fi'il madhi yang akhiran waw alif dipastikan domirnya hum. Ya, fi'il madhi yang akhiran waw alif pasti domirnya hum. Nggak pakai nun ya Pak Ustadz? Kenapa? Kafaruna gitu enggak ya Ustadz? Nah, kalau pakai waw nun itu khasnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il tidak ada nun, hanya waw alif saja. Baik. Ya, Kafaru kafir. Kemudian berikutnya ittaba'u. Ittaba'u ini juga fi'il madhi akhiran waw. Ya, akhiran waw. Ini juga domirnya hum. Pertama adalah ittaba'a. Nah, karena ittaba'a ini ada hamzah. Ya. Jadi gini, kenapa dia ada tambahan hamzah? Karena dia sudah lebih dari 4. Atau lebih dari 3. Aslinya adalah tabi'a. Tabi'a, kalau hamzah ittaba'a menjadi 4. Berarti dia mazid. Aslinya tabi'a. Artinya kalau tabi'a berarti tabi'u. Tapi kalau ada hamzah ittaba'a berarti ittaba'u. Ini adalah domirnya hum. Terjemahnya
ittaba'u, mereka telah mengikuti. Kemudian kafaru diulang lagi, ini adalah fi'il madhi dengan domir hum. Ya, bentuk pertamanya domir huwanya adalah kafaro. Pola Kalau jailu bukan Kemudian fiil ya Ustaz? bukan. Bukan. Ja'ilu itu dia isim fa'il. Fi'ilnya adalah ja'ala. Oh, Nah, nanti setelah ini dikupas, jadi nanti saya sudah sampaikan hari ini kita akan bahas isim mushtaq dikembalikan kepada fi'il madhinya. Jadi kita fokus ke fi'il, kemudian nanti ada bahasan isim mushtaq yang dia isim tapi ada akar kata fi'il madhinya. Baik. Kemudian ahkumu itu awalan hamzah, akhiran dumah. Nah, khasnya kalau awalan hamzah, akhiran dumah itu fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari awalan hamzah, akhiran dumah itu domirnya ana, saya, ahkumu. Sehingga terjemahnya ahkumu adalah aku menghukumi atau aku menetapkan. Aku menetapkan, aku menghukumi. Kalau begitu ahkumu fi'il madinya tinggal buang huruf mudhari'nya, yaitu hakama. Polanya aa. Ya, hakama polanya aa. Berarti kalau hakama fi'il mudhari'nya yahkumu. Yahkumu domir anaknya adalah ahkumu. Ya. Apa? Ahkumu. Kuntum, ya, kuntum juga masih fi'il madhi. Jadi yang akhiran tum itu pastikan dia fi'il madhi, domirnya antum. Kuntum itu fi'il madhi, domirnya antum. Domirnya huwa atau kata awalnya adalah kana. Karena domir antumnya adalah kuntum. Kalian adalah. Takhtalifuna. Nah, kalau ada awalan ta, akhiran fi'il mudhari, takhtalifun. Awalan ta akan waw nun dipastikan domirnya antum. Domirnya antum. Artinya kalian. Takhtalifun, kalian perselisihkan. Takhtalifun, kalian perselisihkan. Ya, fi'il aslinya hanya yakhtalifu. Kemudian fi'il madi aslinya adalah ikhtalafa. Kalau dibuang hamzahnya jadi kholafa. Kholafa. Tambahkan jadi ikhtalaf. Baik, itu untuk fi'ilnya. Nah, sekarang kita akan uraikan ada isim yang dia mushtaq, yang ada kaitan dengan asal kata yang awal dengan fi'il madhi. Yang pertama apa itu? Mutawaffi. Mutawaffi yang mewafatkan. Mutawaffi. Mutawaffi ini adalah sigot isim fa'il. Jadi mutawaffi dari kata wafa. Dari kata wafa atau dari kata tawaffa. Ya. Waffa jadi tawaffa. Aslinya adalah waffa ditasydidkan, waffa. Kemudian mazidnya tambahkan ta, tawaffa. Fi'il madhinya adalah tawaffa, kemudian isim fa'ilnya mutawaffi. Yang kita mana tahu ketemu. Kenapa Bu Hati? Yang mana itu mutawaffi tadi? Saya nggak ketemu. Yang atas Bu, kembali ke atas lagi. Garis pertama. Ini mutawaffi Kak Bu. Mutawaffi itu isim Iya. isim fa'il. Kurang ke atas. Ya, jadi fi'il madhinya adalah tawaffa. Ya, atau kata aslinya yang 3 huruf waffa. Kemudian rafi'u, sama juga rafi'u. Nah, ini paling gampang jika ada isim huruf keduanya alif sehingga dibacanya pola fa'ilun, sehingga rafi'un. Nah, ini isim fa'il, sigot isim fa'il dari ilmadinya adalah rafa'a. Jadi rafi'u yang mengangkat. Rafi'u yang mengangkat, subjek isim fa'il. Fi'il madinya adalah rafa'a. Jadi kalau misalkan dari isim fa'il model seperti ini tinggal buang alifnya, fathahkan seluruhnya menjadi rafa'a. Jadinya fi'il madinya rafa'a, sigot isim
isim fa'ilnya rofi'u. Asalnya rofi'un. Kenapa tidaknya kan idhofah? Rofi'uka idhofah. Maka syarat idhofah itu isim pertama tidak boleh tanwin. Itu yang kedua ya. Ini Yang Ustadz ketiga, cerita, Ustadz bercerita mengenai isim-isim yang berasal dari kata kerja gitu ya Ustadz. betul. Nah, kalau tadi kan saya gambarkan, saya jelaskan kalimat fiil yang sudah mengalami perubahan dikembalikan ke fiil madhi. Nah, sekarang adalah isim mushtaq yang dia wujudnya isim tapi aslinya berasal dari fiil madhi. Nah, gitu. Makanya dia mushtaq. Nah, yang ketiga, Mustaq itu artinya berasal dari mustaq atau mustaja? mushtaq pakai qaf, mushtaq. Ya. Itu yang berasal dari kata kerja gitu Ustaz. Betul. Isim yang berasal dari awalnya kata kerja atau fiil, ada fiil madhinya. Sekarang mutahhiru. Nah, mutahhiru juga sama, dia sigot isim fa'il. Jadi mutahhiru dari kata toharo. Toharo. Nah, di sini kita nih ada Pak Tohir. Nah, ini Pak Tohir itu juga sama nih. Jadi kalau dia sulasi mazidnya itu tohirun, orang yang suci. Ya. Nah, kalau pakai mim mutahhir, yang mensucikan. Jadi kalau sulasi mazid itu ada awalan dia. Ada awalan me. Tapi kalau sulasi mujarod dia yang saja. Tohir yang suci. Jadi Pak Tohir ini doa dari orang tua semoga menjadi pribadi yang bersih. Ya, yang bersih. Baik, insya Allah. Ya. Mutahhiru ini dia isim fa'il dari toharo. Toharo pakai tasdid. Tapi kalau toharo nggak pakai tasdid, tohiro. Jadi artinya fi'il madinya adalah tohiro tanpa tasdid. Bentuk fa'ilnya tohirun. Tapi kalau toharo dipakaiin tasdid, isim fa'ilnya mutahhir. Mutahhirun. Dari kata toharo. Jadi mutahhirun dari kata toharo, tambahnya adalah tasdidnya. Aslinya sebelum ada tasdid, tohiro polanya ai. Tapi kalau tohiro pola ai, isim fa'ilnya dipanjangkan awal. Tohirun. Tapi kalau pakai tasdid, toharo jadi mutahhirun. Baik, kemudian ja'ilu tadi yang ditanyakan Pak Mazwan, ja'ilu itu sigot isim fa'il. Jadi wajan fa'ilun. Ya, wazannya fa'ilun. Maka otomatis fi'il madinya adalah ja'ala. Fi'il madinya adalah ja'ala. Oke, jadi untuk mengetahui dia isim mushtaq dari terjemah itu mudah. Jika ada terjemah yang menunjukkan dia subjek dan ada kaitan kata kerja, dia berarti mushtaq. Contoh tadi yang mewafatkan. Berarti yang mewafatkan itu dari kata wafat, ya kan? Yang mensucikan berarti dari kata suci. Yang menjadikan berarti dari kata jadi. Gitu. Nah. Kemudian marji'ukum. Ya, summa ilayya marji'ukum. Nah, marji'u juga dia isim mushtaq, ya, tapi dia ini isim makan namanya. Menunjukkan tempat atau awal mula. Marji'u, tempat kembali. Nah, berarti kalau tempat kembali tinggal gampang. Jadi kalau ada awalan mim, buang mimnya, sisakan 3 hurufnya, berarti roja'a. Polanya aa, roja'a atau roji'a atau roja'a. Jadi itu asli fi'il madinya. Jadi marji'u itu dari kata roja'a. Jadi isim mushtaq itu ya dalam bentuk dia Hilang suaranya. Iya, hilang. Ya. Ada telepon ya? Hilang tadi suaranya, ulang. Diulang, Ustaz. Kenapa? Diulang tadi suaranya hilang. Oh, hilang suaranya. Baik.
Nah, isim mushtaq itu Oh, iya. ada 6. Isim mushtaq ada 6. Pertama masdar, yang kedua isim fa'il, ketiga isim maf'ul, yang keempat isim zaman, kelima isim makan, keenam isim alat. Dan itu ada dalam tasrif usul yang 12. Jadi yang 12 itu 6 fi'il dan 6-nya isim. Jadi Isim. seimbang 6. Nah, jadi untuk yang apa namanya? Yang isim fa'il maf'ul ya, kemudian isim zaman makan alat itu biasanya diawali dengan mim. Maka tinggal buang mimnya, akan kelihatan sisa hurufnya, kemudian di pola AAA atau AIA. Kalau misalkan yang dia seperti ja'ilu, itu sigot isim fa'ilnya adalah wazan fa'ilun, dibuang alifnya, tinggal buang alifnya. Jadi bisa dibuang huruf pertama mim, bisa dibuang huruf kedua alifnya. Maka sisanya itu menjadi utuh fi'il madhi, huruf fi'il madhi. Nah, kemudian berikutnya Ustadz, yang di halaman 90 ini kan yang Ustadz bilang yang ke kiri ya. ya, Yang move apa marji'ukum itu masuk di sini isim makan ya. isim makan maf'ilun. Maf'ilun ya, maf'ilun. Jadi kasrahnya ininya masuk. Tapi kayak mutahiru ini kok nggak ada yang awalan gitu Itu Ustaz. nanti di jilid 2 Pak Mazwar. Itu di jilid 2, Oh, di buku jilid 2. Jadi bahasannya sulasi mazid ada di buku jilid 2 nanti. oh ini yang sulasi aja. Oh iya. Itu yang sulasi mujarod aja. Oke. Ya, itu yang sulasi mujarod aja. Kalau misalkan mau sekaligus buku jilid 2-nya boleh, nanti mungkin apa namanya, kalau mau silakan, mau dikoordinir di Jakarta atau misalkan mau langsung dari Garut, dari pondok pesantrennya boleh aja. Ada buku jilid 2-nya, Al-Kafi jilid 2 itu pembahasan sulasi mujarad ya. Dan ada kaidah-kaidah juga, ada kamusnya juga sama. Baik. Jadi kita fokus ke sulasi mujarad dulu sesuai dengan buku yang ada. Ya, Baik. baik Ustaz. Kemudian kata kuncinya marji'u itu dibuang mimnya. Kalau dibuang mim, otomatis tinggal huruf apa? Ro, jim, dan ain. Ah, tinggal roja'a atau boleh juga roji'a gitu. Nah, kemudian itu mungkin ya. Jadi saya ulang, untuk yang fiilnya adalah ada qala, kemudian ada kafaru, ada lagi ittaba'u, ada lagi kafaru lagi, kemudian ada lagi ahkumu, ada kuntum, dan takhtalifun. Nah, sedangkan isi mushtaqnya ada mutawaffi, ada rafi'u, ada mutahhiru, ada ja'ilu. Ya, ada ja'ilu, dan terakhir marji'u. Nah, jadi untuk memudahkan, ya contoh mutawaffi, buang mimnya, polakan aa, tawaffa gitu. Jadi fi'il madinya tawaffa. Rafi'u, buang alifnya, rofa'a. Mutahhiru, buang mimnya, tohharo. Kemudian ja'ilu, buang alifnya, ja'ala. Kemudian marji'u, buang mimnya, roja'a atau roji'a. Seperti itu Bapak Ibu sekalian tahapannya, untuk memudahkan kita mendeteksi seberapa jauh pun perubahan dalam suatu kalimat, kita masih bisa kembalikan kepada bentuk aslinya. Nah, kalau misalkan sudah bentuk aslinya tahu, kita kuasai tasrif usulnya, maka kita akan bisa menguraikannya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, sekarang kita akan terjemahkan secara keseluruhan. Ingatlah ketika qala, telah berfirman Allah, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawaffika, yang mewafatkanmu, mutawaffika, yang mewafatkanmu, warafi'uka, dan yang mengangkatmu, ilayya, kepadaku, ilayya, kepadaku, wa, dan mutahhiruka, yang mensucikanmu, min, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, wa, dan ja'ilu,
Ya, aku yang menjadikan alladzina orang-orang yang ittaba'uka telah mengikutimu. Ya, ja'ilu itu di Ittaba'uka. mana akunya, Ustaz? Jadi isim fa'il, ya isim fa'il itu kalau dia lafadznya Allah berarti yang dimaksudkan Allah. Dia Allah yang menjadikan. Atau boleh saya yang menjadikan karena redaksinya Allah. Jadi kalau misalkan tidak diketahui subjeknya boleh dia, tapi kalau diketahui di awal itu Allah berarti Allah ja'ilu ini adalah dinisbatkan kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah menyampaikan firman ini, aku yang menjadikan alladzina orang-orang yang ittaba'uka, mereka mengikutimu. Fauqa di atas, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ila sampai yaumi hari al-qiyamati, kiamat. Summa kemudian ilayya kepadaku, marji'ukum, dikembalikan kalian. Ya, marji'ukum atau tempat kembali kalian. Tempat kembali kalian. Ya, marji'ukum tempat kembali kalian. Fa maka ahkumu, aku memutuskan atau aku akan memutuskan. Kita gunakan kaidah fi'il mudhari. Aku akan memutuskan bainakum di antara kalian fima pada apa yang kuntum kalian adalah fihi di dalamnya takhtalifun kalian perselisihkan. Kita ulang, ingatlah ketika qala telah berfirman Allahu Allah. Ya Isa, wahai Isa, ini sungguhnya aku mutawaffika, yang mewafatkanmu, warafi'uka, dan yang mengangkatmu, fauqa di atas, ilayya kepadaku, wa mutahhiruka, dan yang mensucikanmu, min dari alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir, waja'ilu, dan yang menjadikan alladzina orang-orang yang ittaba'uka telah mengikutimu, fauqa di atas, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah ingkar, ila hingga atau sampai yaumil qiyamati. Tuma kemudian iya kepadaku marji'ukum, tempat kembali kalian, fa maka ahkumu, aku akan menetapkan, memutuskan, bainakum di antara kalian, fima pada apa yang kuntum kalian adalah fihi di dalamnya, takhtalifuna kalian perselisihkan. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Apabila kola berkata Allah, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawafika, yang mewafatkanmu, warafi'uka, yang mengangkatmu, ilayya kepadaku, mutahhiruka, yang mensucikanmu, minal dari orang-orang yang kafir, mereka telah ingkar, Tidak dan tidak orang-orang yang pada kemudian ilayah kepadaku marji'ukum, ilayah kepada kalian kembali kalian, aku akan memutuskan bainakum di antara kalian kalian berselisih. Baik, kita akan bagi dua untuk terjemahnya. Pertama, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka. Itu yang pertama. Yang kedua, fauqal ladzina kafaru sampai akhir ayat. Kita bagi dua. Silakan Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allahu, apabila Allah telah berkata,
Oh, Jika Allah ingatlah. telah berfirman, Ingatlah Allah telah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawafika, yang mewafatkanmu, warafi'uka, dan yang mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahiruka, dan yang mensucikanmu, min dari alladzina kafaru, orang-orang yang mereka telah ingkar, wajailu, yang dan menjadikan, dan aku telah menjadikan alladzina, orang-orang yang ittabi'uka, telah mengikutiku, mu ya, mu telah mengikutimu, engkau. baik, alhamdulillah, silakan Pak Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Fauqal ladzina, di atas orang-orang yang kafaru, mereka kafir, ila yaumi, pada hari al-qiyamati, hari kiamat, tsumma, kemudian ilayya, kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian, fahkumu, lalu aku akan memutuskan bainakum, di antara kalian, fiha, di dalam apa, di dalamnya apa yang kuntum, kalian adalah fihi, di dalamnya takhtalifun, kalian perselisihkan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Imron. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itqala, ketika berkata Allahu Allah, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawaffika, yang mematikanmu, wa dan rafi'uka, yang mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa dan mutahhiruka, yang mensucikanmu, min dari alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, waja'ilul ladzi wa, dan ja'ilu, yang menjadikan alladzina, orang-orang yang ittaba'uka, mereka telah mengikutimu. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fauqa, di atas, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, ilayya, kepadaku, kepada yaumin, hari al-qiyamah, kiamat. Tsumma, kemudian, ilayya, kepadaku, marji'ukum, kalian akan dikembalikan, maka aku memutuskan bainakum, di antara kalian, bima, pada apa yang kuntum, kalian adalah bihi, di dalamnya, tahtalifun, kalian perselisihkan. Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Abdiyal, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Allah, ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya mutawaffika, yang aku yang memanfaatkanmu, warafi'uka, yang mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan yang mensucikanmu, minal lazina, dari orang-orang yang kafaru, mereka yang kafir, waja'ilu, dan aku yang menjadikannya allazina, orang-orang yang ittaba'uka, mereka mengikuti, fauqa allazi, mereka telah mengikuti. Mereka telah mengikuti fauqa allazi, Telah di mengikut atas, sampai situ. setelah situ. Ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan lanjutkan. Fauqa, di atas, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah ingkar, ila, kepada yaumi, hari al-qiyamah, kiamat. Tsumma, kemudian, ilaya, kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian, fahkumu,
maka aku akan memutuskan, mengadili ya, bainakum di antara kalian, bima dengan apa yang kuntum kalian adalah fihi di dalamnya, tahtalifun kalian perselisihkan. Bu Ella, dilanjut Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika qala Allah telah berfirman, qala Allah telah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku mutawafika akan mewafatkan kamu, warafi'uka dan mengangkat kamu ilayya kepadaku, wa mutahhiruka dan mensucikan kamu minalladina dari orang-orang yang kafaru, mereka telah ingkar, waja'ilu dan aku menjadikanmu alladina orang-orang yang ittaba'uka yang mengikuti kamu, fauqa di atas alladina orang-orang yang Cukup Bu Ella, dilanjut Bu Aini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fauqa di atas alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar ila kepada yaumi hari al-kiamati kiamat. Summa kemudian ilaya kepadaku marji'ukum kalian akan kembali fa'ahkumu lalu aku menghukum memutuskan bainakum di antara kalian fima dalam apa yang kuntum adalah kalian fihi di dalamnya takhtalifun kalian perselisihkan. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian sudah kita terjemahkan. Ya, hari ini yang tidak hadir Pak Tabrani dan Pak Budi yang tidak hadir hari ini. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian di buku juz 3 ini, di modul yang ini, itu bisa dilihat di halaman yang ke 5 Romawi ya. Yang kelima Romawi itu ada rumus kata ganti domir. Yang ini Bapak sekalian, yang pokoknya yang buku ini Sapinda. Oh iya. Ya, juz 3 Sapinda. Enggak punya saya. Bu Ai belum punya. Saya juga belum punya, Ustaz. Oh ya, baik. Cuma punya hijau dan kuning. Baik. Ya, nanti kalau misalkan apa namanya mau belikan bisa nanti dipesankan sekalian mungkin ya. Kalau misalkan mau nanti pas nunggu juz 4 juga boleh aja ya. Iya, nanti aja. Sekarang boleh aja saat kita nyimak boleh. Nyimak baik. aja. Halaman 5 Romawi ini perbandingan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari itu sebelah kanan fi'il madhi, sebelah kirinya fi'il mudhari. Dan domirnya huwa sampai dengan buku yang mana tuh Ustaz? Buku ini yang ini nih, yang modul aslinya. Oh, yang pertama. Bukan, yang juz 3. Juz 3. Ini materi juz 3 di halaman awal. Di depan Pak Tohir. Halaman depan. di depan. Depan. 5 Romawi. Jadi bukan buku Nahwu Shoroh, tapi buku aslinya, modulnya. Iya. Ya, modulnya. Buku materi. Buku materi juz 3. Jadi 5 Romawi ini ada madhi dan mudhari. Nah, kita supaya mengulang lagi ya, jadi fi'il madhi itu ada 14 perubahan, fi'il mudhari juga 14. Sesuai dengan jumlah domir itu 14. Jadi domir itu kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Nah, jadi saking banyaknya. Nah, bahasa Indonesia kata ganti ada berapa? Hanya 5. Saya, kami. Iya, ada sedikit kan. Nah, jadi ini ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, ini untuk membiasakan. Nah, contoh fi'il madhi. Jadi fa'ala domirnya huwa, fa'ala. Nah, jadi ada yang kotak ketiga itu berarti dia tambahan supaya gampang mendeteksinya. Ya. Jadi tambahannya. Jadi misalkan itu tambahannya alif, fa'alu tambahannya wawu alif. Ya. Kemudian
fa'alat itu harusnya ditambahkan tuh taknya. Jadi tambahkan ada tak sukun supaya memudahkan. Jadi ini saya mungkin memberikan masukan juga, harusnya di sini ditambahkan setiap tambahan tak itu juga termasuk tambahan. Jadi boleh dituliskan di kotak yang kosong itu tak sukun tambahannya. Fa'alata tambahannya 2, ya, tak dengan alif, tambahannya tak dengan alif, dan madhi itu tambahannya di akhir. Bapak Ibu, huruf tambahan fi'il madhi itu di akhir. Kalau fi'il mudhari, huruf tambahannya di awal dan di akhir. Ada di awal, ada di akhir. Makanya kita akan kaji nanti satu-satu. Kemudian fa'alna. Alna tambahannya adalah, sehingga kita tahu mana huruf asli, mana huruf tambahan. Nah, contoh fa'alna huruf tambahannya nun. Kalau begitu fi'il aslinya ya fa'ala. Naknya tambahan. Kemudian fa'alta, taknya itu tambahan. Oh, berarti aslinya adalah fa'ala juga. Kemudian fa'altuma, oh berarti tuma itu huruf tambahan. Aslinya fa'ala juga. Kemudian fa'altum, oh berarti tum itu tambahan, aslinya adalah fa'ala juga. Fa'alti, ti-nya tambahan, aslinya fa'ala. Ya, fa'altunna misalkan, oh tunna itu tambahan, huruf tambahan, aslinya fa'ala. Sampai fa'altu, tu juga tambahan, aslinya fa'ala. Fa'alna, na itu tambahan, aslinya fa'ala. Sehingga kita bisa tahu, oh berarti fi'il madhi itu tambahannya, huruf tambahannya selalu di akhir. Tapi kenapa fa'alat tidak dipisah, tanya Ustaz? Nah, itu harusnya ditambahkan. Ya, ini bisa jadi kesalahan cetak, itu makanya ada kotak tapi nggak diisi. Nah, kalau yang pertama fa'ala betul, karena belum ada tambahan, dia dikosongkan. Ya, harusnya fa'alat itu tuliskan, ditambahkan aja Bapak, tuliskan ya Bapak sekalian, Ibu, dituliskan tak sukun di kotak kosongnya itu. Itu harusnya ada tak sukun. Kecuali yang pertama fa'ala domir huwa memang aslinya fa'ala, tidak ada tambahannya. Ini ditambahkan ya, itu dikoreksi, harusnya ada taknya tak sukun tambahan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari supaya perbandingannya seimbang. Mudhari itu tambahannya awal akhir, ada yang di awal saja, ada yang tambahannya di akhir, ada yang awal akhir. Ya, contoh yaf'alu. Ya, kita sambungkan yaf'alu. Berarti ya-nya tambahan. Ya, berarti buang depan, tinggal fa'ala juga. Kemudian alani, ya dan alif nun di akhir tambahan. Aslinya fa'ala. Yaf'aluna berarti ya dengan waw nun ya di awal, waw nun di akhir itu tambahan. Aslinya ya fa'ala juga. Taf'alu, taknya balik tambahan. Aslinya fa'ala. Taf'alani, tak di awal, alif nun di akhir itu juga tambahan. Terus sampai bawah ada awal akhirnya, tambahannya ada hanya di awal saja. Sampai dengan af'alu, tambahannya hamzah, aslinya fa'ala. Naf'alu, tambahannya nun, aslinya fa'ala juga. Nah, ini bagian kita ya, karena terlewatkan beberapa kali waktu di awal-awal saya, cuma kita memang saya mohon maaf terlampau fokus kepada kitab yang nahwu yang kuning dan tasrif yang hijau. Nah, sehingga kembali lagi ke sini supaya bisa diulang-ulang lagi. Jadi bisa didalami Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga dengan tasrif far'inya, itu di halaman 6 Romawi. Sama berkaitan dengan domir. Ya, ini juga waktu itu di awal-awal juz 3 sudah saya sampaikan. Ya, terkait dengan domir huwa sampai dengan nahnu untuk fa'ala. Jadi tadi disebutkan. Nah, sekarang tinggal yang merah-merah itu berarti tambahannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ya, itu ada tambahannya. Nah, ini seharusnya taknya juga tambahan. Jadi kenapa tidak harusnya dimerahkan juga. Nah, nanti ada contohnya. Ada contohnya juga selain yang sama dengan wajan fa'ala, misalkan nasoro, nasoro, nasoru sampai ke bawah, fataha, fataha, fatahu, zahaba, zahaba, zahabu, doroba, doroba, dorobu, sampai ke bawahnya. Diulang-ulang di sini. Jadi selain di halaman 90 tasrif yang hijau, juga di halaman 5 Romawi, 6 Romawi, sampai dengan 7 Romawi.
Nah, ini di awal, ini bisa diulang-ulang. Nah, ini menjadi pokok. Ya, jadi pokok terutama di halaman 5 Romawi, 6 dan 7 Romawi. 5, 6, 7 Romawi diulang-ulang. Ini menjadi dasar kita. Ya, baik. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Kita akan uraikan kaidah bahasa Arabnya. Ini harus dihafal nih ya Ustadz ya. Ya, kalau saya bahasanya jangan dihafal Pak, baca berulang-ulang nanti hafal sendiri. Kalau ada bahasa harus itu sudah menjadi beban itu. Harus ya. Bukan Apalagi harus, Ustadz, kudu. ya, ya sama aja bahasa Sunda, bahasa Mawon. Jawanya kudu harus mesti. Jadi konsepnya gini aja, ulang-ulang bacanya nanti juga nempel sendiri. Gitu. Jadi khawatirnya kalau ada harus itu ada beban psikologis nantinya. Aduh, kalau harus nanti kalau saya nggak hafal gimana nih? Gitu. Jadi jangan bahasa harus. Kecuali kalau misalkan saya ngajarin ke anak santri, misalkan ke anak pesantrenan, saya tekankan harus hafal. Tapi kalau misalkan untuk Bapak Ibu sekalian, bahasanya bukan harus, tapi ulang-ulang saja. Cukup diulang-ulang. Dinyanyiin aja Ustadz. Dinyanyiin. Dinyanyikan. Ya, dinyanyikan boleh. Misalkan fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'alna, fa'altu fa'alna. Kalau misalkan Bapak sukanya lagu pop Ustaz, ya sudah lagu pop apa yang penting nyambung aja, disambung-sambungin aja boleh. Itu metode ya, biar hafal. Ada yang suka lagu dangdut ya udah biarin aja masuk aja. Yang penting bisa dihafal, bisa enjoy kita, ingatnya kita enjoy. Baik, sekarang kita akan lanjutkan terkait dengan uraian i'rabnya. Jadi berarti sekarang i'rabnya mulai menambahkan, jadi fiil yang sudah mengalami perubahan kembalikan ke fiil madhinya, termasuk isim mushtaq juga kembalikan kepada fiil madhinya seperti yang tadi saya sebutkan. Sehingga pembahasan utamanya fiil yang mengalami perubahan kembalikan ke fiil madhi yang asli, ya. Isim mushtaq dari fiil madhi kembalikan juga ke fiil madhinya, ya. Pertama, idh qala Allahu ya Isa inni, ya. Idh qala Allahu ya Isa inni, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kemudian yang ketiga, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Yang keempat, wa ja'ilul ladzina taba'uka. Yang kelima, fauqal ladzina kafaru ila fauqal ladzina kafaru ila. Yang keenam, yaumal qiyamati ma ilayya marji'ukum. Summa ilayya. Yang ketujuh, marji'ukum fa'ahkumu bainakum. Yang kedelapan, fi ma kuntum fihi takhtalifun. Jadi pas bagi 8. Silakan Pak Mazwar. Idh qala Allahu ya Isa inni. Isim daraf. Isim daraf ya. Mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukuni, betul. Betul. Qala fi'il madhi mabniun ala fathi. Dhamirnya huwa. Allahu. Allahu isim. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Marfu. Ditandai dengan dhammah. Dhammah, oke. Ya. Iya itu huruf apa? Nida. Oh, nida. Ya, huruf nida mabniun ala fathi. Ala sukuni. Ya, tinggi ya. Isa nama orang tuh isim apa tuh Ustaz? Ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim marfu. Isim ma'rifat marfu'un ala sukuni. Cirinya dhammah muqaddarah. Cirinya dhammah muqaddarah. Asalnya ya Isa'u. Ini disebut dengan al-maksur. Al-maksur itu huruf akhirnya alif lazimah gak dikasih harokat.
tapi huruf kedua sebelum akhirnya ditambah fathah. Jadi ini namanya al-maksur. Al-maksur itu dia ada satu huruf terakhir gak dikasih harokat karena dia alif lazimah gitu. Jadi domah muqaddarah itu domah yang diperkirakan seharusnya ya isa u. Ya. Dilanjutkan ini huruf taukid. Huruf taukid. Ini huruf taukid mabniun ala asalnya inna. Oh, inna ala fathi ya. Ini aku damir muttasil mabniun ala sukuni. Ala sukun. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Tahir. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Oh, Kan suaranya belum muncul. Oh, belum. Oh, sudah. Kurang keras ya. Mutawafi isim fa'il marfu, cirinya dhamma muqaddarah dari asal katanya tawaffa. Ya, tawaffa, betul. Tawaffa. Ya, tawaffa asalnya lagi waffa. Oh, wafa. Iya. Isim dhamir mutasil mabni ala fathi wa mutawaffika jumlah idhofah. Iya. Baik. Wa huruf ataf mabni ala fathi rafi'u isim fa'il marfu, cirinya dhammah muqaddarah. Asal kata dari kata rafa'a. Itu dumah. Karena dumahnya muncul ya dumah. Jadi nggak pakai muqaddarah. Domah. Dari kata rafa'a. Rafa'a, oke. K-nya Ka isim dhamir mutasil mabni ala fathi rafi'uka jumlah idhofah. Oke. Ilayya Ila huruf jar mabni ala fathi ala sukun. Ala sukun ya. Ya. Ya isim dhamir mutasil mabni ala fathi. Pasti baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran dilanjut wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf ataf mabni ala fathi mutahhara isim mutahhiru isim fa'il sebagai fa'il dan kata aslinya toharo mujarradnya atau madinya ka isim domir muttasil mabni ala fathi min huruf jar mutahhiruka jumlah idhofah min huruf jar mabni ala fathi ala sukun saja min ya. Alladzina isim mausul mabni ala fathi. Oke, kafaru fi'il madi aslinya kafaro mabni ala sukun ya. Kafaru madi rumah asalnya kafaro. Baik, alhamdulillah. Ya, berikutnya dilanjut Pak Awan, waja'ilul ladzina taba'uka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf atop mabniun ala fathah. Ja'ilun fil madi Pak Ustaz. Ja'ilu bentuk isim fa'il dari fi'il madinya ja'al. Bentuk fa'il isim fa'il dari fi'il madi. Itu isim fa'il Pak Ustaz, isim fa'il. Ya, isim fa'il dari fi'il madhi. Dari fi'il madhi ja'ala. Ja'ala, ya pola aa. Baik, alladzina. Jadi itu isim mustaq juga Pak Ustaz. Ya, mustaq. Makanya tadi kan dibahas yang mustaq supaya dikembalikan ke fi'il madhinya. Alladzina. Alladzina isim mausul mabniun ala fathah. Oke, ittaba'u Ittaba'u fi'il amr.
Ittaba'u fi'il madhi Oh, ittaba'u fi'il madhi mabniun ala sukun, ala dhammi. Oh, ala dhammi. Oke. Ka Asalnya isim domir. Asalnya asalnya taba'a. taba'a atau Asalnya tabi'. fi'il madinya taba'a. Oke. K-nya Ka isim domir mutasil mabniun ala fathah. oke, baik, alhamdulillah. Pak Afrial dilanjut fauqal ladina kafaru ila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fauqa. Isim apa namanya Ustaz? Isim dorof. dorof ya. Isim dorof. Dorof. Ya Makan ya. Makan. Mabni ala fathah. Ya. Alladzina Isim mausul isim mausul mabni ala atas fathah. fathah. Mabni ala fathah. Kafar. Kafaru. Fi'il Madi. mabni atas Mabni ala sukun. Dhammah. ketiga. Ingat mabni itu ada huruf ketiganya. Dhammah. Oh, domah ya. Ya, mabni atas duma. Baik. Asal katanya Kafar. Katanya kafara. kafaro. Oke. Ila Huruf jar. huruf ya. ila huruf jar. Mabni ala Mabni atas fathah. ala Ala sukun. Mabni Sukun. atas sukun. Baik, alhamdulillah. Ya, berikutnya silakan Bu Harti. Yaumal qiyamati summa ilayya. Yaumi isim dorof ya. Isim nakiroh majrur. Isim nakiroh majrur tandanya kasroh. Oke, al-qiyamati Al-qiyamah isim ma'rifat. Al-qiyamati isim ma'rifat majrur tandanya kasroh. yaumil qiyamati. Yaumil qiyamati jumlah idhofah. Oke, summa apa itu? huruf ataf. Huruf atof mabni atas fathah. Oke, ilayya Ila huruf jar mabni atas fathah. Ya isim dhamir mabni atas sukun. Ila ya. Ila huruf jar mabni atas sukun. Ya dhamir mutasil mabni atas sukun. Atas fathah. Ya. Fathah. Fathah Ya. ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ella, marji'ukum fa'ahkumu bainakum. Marji'u isim Isim Fa'il. nakiroh isim fa'il marfu cirinya isim fa'il nakiroh cirinya dhammah. Asal kata fi'il madinya Asal katanya dari roja'a. Kum dhamir mutasil mabni atas sukun. Ya, fa Ahkumu fa huruf ibtida. Ahkum mabni atas fa huruf ibtida mabni atas fathah. ahkumu fi'il madhi mabni atas dhammah. fi'il mudhari. Ahkumu fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni atas dhammah. Kum dhamir mutasil mabni. Bukan mabni, Bu, bukan. Ahkumu fi'il mudhari marfu. Ahkumu fi'il mudhari marfu cirinya dhammah. Nah, asal kata fi'il madinya Fi'il madinya hakama. Oke. Baina Dorof ya Ustaz. dorof mabni atas fathah. Kum dhamir mutasil mabni atas sukun. Oke. Bainakum jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Bu Ai silakan fi ma kuntum fihi takhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi harfu jarin mabni ala sukun
Ma harfun mabni ala Ma isim mabni atas sukun. kuntum Ma fi'il isim mabni atas sukun. iya mabni ala sukun. Kuntum fi'il mabdi damir antum asal katanya Fi'il madhi kana. mabni atas sukun. Sukun asal katanya Atas kana. katanya Kana. kana. Oke, Iya, bukan kana tapi kana. Kana. Oke, fi fi harfu jarin mabni ala sukun hi isim hi mutasil mabni ala kasri majrur majrur al kasri. cirinya kasroh. Takhtalifuna Talifuna fi'il mudhari maklum af'alul khamsah af'alul khamsah cirinya marfu cirinya cirinya subutun nun. subutun nun. Fi'il madhinya Fi'il madinya khalafa. khalafa. Kemudian ditambahkan hamzah jadi ikhtalafa. Ikhtalafa. Baik, alhamdulillah ya sudah kita uraikan perlahan demi sedikit demi sedikit Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bahas terakhir terkait dengan tafsir Qur'annya. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Isa atau menyampaikan kepada Nabi Isa ya, wahyu, yaitu Allah menegaskan Allah yang Allah yang mematikan Isa. Ini membantah bahwa di ayat yang lain nanti di surah An-Nisa itu Allah pertegas wa ma qataluhu wa ma salhu walakin syubbiha lahum. Dia Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Tidak dibunuh, tidak disalib. Artinya ketika ada anggapan bahwa Isa itu ya meninggalnya itu dengan dibunuh atau disalib, maka dibantah oleh Allah. Dan ayat ini lebih dulu membantahnya karena Allah sampaikan inni mutawaffika angkatmu kepadaku wa mutahhiruka dan menyucikanmu minal ladzina dari orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit itu Allah selamatkan, Allah angkat dari tangan kotornya orang-orang kafir. Nah, pertanyaannya apakah Nabi Isa itu wafat? Semua akan diwafatkan. Bahkan bukan hanya Nabi, malaikat pun akan diwafatkan. Sebagaimana dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Semua akan diwafatkan. Nah, ada fase di mana menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematian. Walaupun nanti akan dibangkitkan lagi. Itu berlaku bagi manusia, jin, bahkan malaikat sekalipun. Kemudian waja'ilul ladzina taba'u fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah jadi dia yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu, pengikut Isa termasuk al-hawariyun berada derajatnya tinggi di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi orang-orang beriman itu tetap Allah tinggikan derajatnya sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Yang pertama, salah satu bentuk Allah tinggikan derajatnya, mereka disebut orang-orang baik abadi. Hawariyun ini abadi kan. Nah, kita yang hidup ribuan tahun setelah Isa itu tahu Hawariyun. Mereka orang-orang setia, orang baik, murid-muridnya Isa. Itu cara Allah jaga nama baiknya itu. Di Quran ribuan tahun dari kita namanya buruk. Kenapa? Karena itu diabadikan di dalam Quran ini. Yang baik Allah abadikan baik, yang buruk juga Allah abadikan buruk. Nah, itu sebagai bukti nyata bahwa Al-Quran telah memberikan gambaran tentang kehidupan kita di masa lalu, baik dan buruk dari sifat atau perbuatan manusia. Kemudian terakhir, fa'ahkumu bainakum yaumal qiyamah, fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Nanti endingnya adalah nanti di hari kiamat Allah akan menjelaskan. Mungkin sekarang ada perdebatan antara Muslim dengan Kristen terkait dengan Isa, terkait dengan ajaran Isa. Bahkan dalam banyak kajian-kajian diskusi, bahkan yang menariknya ya memang banyak daripada ustadz-ustadz ini hafal daripada kitab-kitab daripada Injil ataupun bahkan kitab yang lainnya, bahkan hafal di luar kepala. Sementara jarang dari pendeta yang hafal dengan kitabnya. Sementara Quran
Quran itu jangankan ustadznya, anak kecil 7 tahun, 10 tahun aja sudah hafal Quran. Ya, ini adalah bagian daripada bukti nyata bahwa kebenaran tentang ajaran kemunian itu bisa dijaga dari generasi ke generasi dengan cara-cara seperti ini. Termasuk dari cara yang ada generasi penghafal, ada generasi yang memang konsen terkait dengan Al-Quranul Karim. Dia tafakuh terkait dengan Al-Quranul Karim. Dan nanti Allah akan menghukumi atau memutuskan. Nanti ya itu ketika Allah sampaikan alaihissallahu biahkamil hakimin itu, maka tidak akan ada yang bisa membantahnya. Hari ini walaupun orang sudah terpojok membuktikan bahwasanya misalkan dalam beberapa kitab itu ada yang palsunya ini karangannya, tapi masih membantah. Nah, nanti di hadapan Allah tidak akan ada yang bisa membantahnya. Semua akan tunduk dengan ketentuan keputusan Allah itu. Dan lagi-lagi siapa yang akan mendapatkan kebenaran yang mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena Quran ini ada sumber-sumber dari ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Ada tentang Isa, bahkan tentang 25 nabi dan Rasul. Sebagai kesamaan ajarannya adalah ajaran tauhid, la ilaha illallah. Itu sama ajarannya, ajaran tauhid, la ilaha illallah. Dan mungkin Bapak Ibu penjelasannya, jika tambahan sharing pertanyaan sebelum diakhiri. Baik, jika tidak ada dicukupkan. Ya, insya Allah besok Bapak Ibu saum Arafah atau hari Rabu saumnya nih ya. Ya, besok wukuf Arafah ya. Insya Allah besok ya, yang menjalankan ya sama-sama kita berdoa mudah-mudahan besok dalam kondisi sehat walafiat bisa melaksanakan saum Arafah sebagai wujud cinta kepada Rasulullah dan patuh kepada Rasulullah, sekaligus juga kita membuktikan bahwa kita adalah menjalankan daripada sunnah Rasulullah SAW, yaitu saum Arafah. Semoga Allah terima saum kita insya Allah, dan juga semoga kita diberikan kesehatan dan juga maksimal di dalam menjalankan ibadah saum itu. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu sama-sama kita belajar ya untuk kita mengkaji Al-Quran, Kitabullah. Semoga ada hikmah baik untuk kita tentunya, dan tentu kita mengharapkan ridha Allah dan keberkahannya, juga ilmu yang manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.